Persiapan pulang ke kota dilanjutkan dengan perjalanan yang menantang. Jadi ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Dan di sini kita sedang membahas rencana perjalanan kita hari ini. Rencananya kita start dari Longa dan langsung akan menuju ke Rongkong. Tetapi di sini kita masih bingung guys, apakah kita akan lewat Lhasa atau lewat Kakea. Karena menurut informasi yang kami dengar, kalau kita lewat Kakea itu kita akan kebanyakan berjalan kaki dan besar kemungkinan kita akan nginap di jalan. Tetapi kalau kita lewat Lhasa, kita akan berjalan kaki guys. Jadi ojeknya akan mengantar kita sampai di puncak, kemudian kita akan berjalan kaki sampai ke Palandoan. Soalnya jalur Lhasa sekarang tidak bisa sama sekali dilalui oleh motor, tetapi jalur Lhasa lebih dekat dibanding dengan jalur Kakea. Kalau musim hujan tapi nama putih yang bayar hati dolang Lhasa aja beda Lhasa. Ya, itu kasih di muka. Kalau musim hujan sampai sini seandainya tidak ada SC. Iya itu yang semua lewat kamera. Tidak. SC jadi ada sekarang sampai biar lewat sebagian. Oh begini Pale. Iya. Kalau SC jadi kan pengojek yang senior terserah dia senior pengojek itu lewat di mana dia. Kalau ini dibiar pengojek junior. Kalau EC pengojek senior dalam bangkau anak makalimbang. Foto ini. Begitu misalnya orang makalimbang. Saya sudah yakin kalau EC ikut di Lhasa tengah malam sampai ke di Palandoan. Ini EC kapal rombongan mana tua? Om Pak Jaya, bagaimana bagusnya lewat Lhasa atau Kakea? Lhasa mi. Kalau hutan bagaimana? Lewat Lhasa. Oh, berjalan ini. Nah, EC juga. Persoalannya jalan saja kalau jalanan begini. Sama tinggal motor di terowongan tinggal mati. Tapi kirim ke EC. Kenapa bang tak? Lamatan ke bung kira celok pada. Tapi lipat. Sampai dulu mulai mataku. Ngambang nyarang teh. Kenapa tidak ada yang mau bonceng EC? Ini lah suang kolong gini. Liwa mari jabena. Balangan nyarang. Oke, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, mulai dari kemarin sampai hari ini, kita kemudian memutuskan untuk berangkat melalui jalur Lhasa. Jadi sekarang kita sudah bersiap-siap untuk berangkat karena barang-barang semua sudah selesai diikat. Jadi kita sudah berada di jalan raya, tiba-tiba di sini ada dua motor yang sedang mengangkut papan seperti ini. Jadi cara mengangkut papan di Sequo seperti ini guys, menggunakan motor ya. Beberapa saat kemudian muncul lagi satu motor, tapi saya juga kurang tahu ya papan itu mau digunakan untuk apa. Oke, ini dia rombongan kita guys, sudah mulai satu persatu naik di atas jalan raya seperti ini untuk selanjutnya melakukan perjalanan pulang. Rencana awal kita akan lanjut hari ini melalui jalur Lhasa, tetapi perjalanan tidak sesuai dengan perencanaan guys. Ada sesuatu hal yang terjadi sehingga kelanjutan cerita itu nanti nonton pada video selanjutnya ya. Pokoknya ada sesuatu yang terjadi guys. Nah, ini dia yang jadi topik pembahasan kita dari kemarin guys, sehingga perjalanan kita bingung mau lewat Lhasa apa lewat Kakea. Karena si cantik ini tidak bisa berjalan di jalan yang becek. Coba saja kalian perhatikan, untuk berjalan dari rumah ke jalan raya saja dia perlu digandeng seperti ini guys. Oke, setelah si cantik tiba, kita kemudian langsung melanjutkan perjalanan melalui lumpur yang menantang. Oh iya, pada video sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, kenapa masyarakat tidak bergotong royong untuk memperbaiki jalannya? Sebenarnya masyarakat biasa bergotong royong guys, tetapi jalur yang jelek itu sangat panjang sejauh puluhan kilometer. Nah, ketika masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki kemudian dilalui kembali oleh kendaraan, jalannya akan kembali hancur seperti semula guys, bahkan lebih parah dari semula karena jalannya itu akan semakin berlumpur guys. Karena tadinya mungkin keras, tetapi karena digali akhirnya tanahnya akan menjadi lembek. Kemudian pada saat musim hujan tiba terjadilah jalan yang berlumpur. Kemudian
karena jalannya itu sangat panjang, jadi tidak mungkin orang-orang bisa melakukan kerja bakti atau bergotong royong setiap hari, karena mereka juga butuh untuk mencari nafkah untuk anak-anak dan keluarganya guys. Seperti itu ya, mereka harus ke kebun, ke sawah untuk mendapatkan uang. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Ambalong. Jadi ini tujuan kita sekarang adalah dari Longa menuju ke Ambalong, karena kita akan beristirahat di Ambalong. Setelah dari Ambalong kita kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Lambiri dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Lhasa. Tiba di sini saya melihat pemandangan yang luar biasa indahnya guys. Inilah Tanah Seko. Di sini kita masih melalui jalan yang lumayan bagus. Kalau hanya jalan seperti ini kita merasa bahwa ini itu sangat bagus di Seko guys. Nah yang di bawah ini adalah lokasi kebun warga. Di situ ada ladang, ada kebun kakao, ada kebun kopi juga. Dari situlah warga menghasilkan kakao, kopi dan juga beras untuk kemudian dijual untuk mendapatkan uang. Kemudian pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, kenapa warga masih betah tinggal di sana? Jadi Seko ini bukan lokasi baru ya guys. Seko ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Seko adalah nama sebuah kecamatan yang terdiri atas 12 desa, memiliki penduduk yang banyak, kebun dan sawah yang luas, kemudian ternak yang banyak juga. Meski jalannya seperti ini, tetapi masyarakat Seko banyak yang sudah menjadi orang yang sukses guys. Banyak yang sudah menjadi sarjana dan bekerja di mana-mana, menjadi dokter, polisi, tentara, guru, bekerja di perusahaan dan sebagainya. Tetapi meski begitu mereka tetap cinta tanah kelahirannya. Jadi tidak mungkin mereka akan pergi meninggalkan Seko selamanya guys. Seperti itu ya. Meskipun setiap pulang kampung mereka harus melalui jalan yang seperti ini. Saya bukan orang Seko, tetapi saya senang dengan kehidupan yang ada di Seko. Apalagi dengan pemandangannya yang indah. Masya Allah, itu benar-benar membuat kita merasakan ketenangan dan juga kedamaian, karena kita bisa menikmati alam bebas guys. Jadi dari sini kita akan kebanyakan melalui jalur yang seperti ini guys. Kita sebenarnya bingung mau lewat mana karena lumpurnya ini benar-benar seperti sawah. Oh ya, pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini, kenapa Bupati Luhut Utara Ibu Indah Putri Indriani tidak memperhatikan jalan ke Seko? Sebenarnya pada masa pemerintahan beliau jalan ke Seko itu sudah mulai diaspal guys. Pada masa pemerintahan beliau lah jalan ke Rongkong diaspal. Pada masa pemerintahan bupati-bupati sebelumnya jalan ke Rongkong itu belum diaspal. Jalan ke Rongkong juga dulunya jelek seperti ini, tetapi sekarang mulai tahun 2018 jalannya sudah mulai diaspal sampai tahun 2019. Rongkong merupakan salah satu kecamatan yang dilalui pada saat kita melakukan perjalanan ke Seko. Nah setelah pengaspalan sampai ke Rongkong pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan lagi dengan pengaspalan sampai ke Seko itu pada masa pemerintahan Bupati Luhut Utara Ibu Indah Putri Indriani sebagai bupati, kemudian Bapak Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kami yang sering berlalu lalang di daerah ini, jadi kami tahu guys pada saat kapan jalan ke Seko itu dan jalan ke Rongkong itu sudah mulai pengaspalan. Jadi keliru kalau orang-orang mengatakan bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Sebenarnya mereka memperhatikan guys. Mereka juga ingin membangun pengaspalan sampai ke Seko, tetapi terkendala di anggaran sehingga pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Ya mungkin seperti itu ya. Ini hanya pendapat saya sebagai orang bodoh, tetapi merasakan pembangunan jalan menuju ke Rongkong dan juga ke Seko. Saya sangat merasakan bagaimana perbedaannya jalan ke Rongkong sebelum diaspal dan setelah diaspal. Dulunya saya tidak bisa mengendarai sendiri motor ke Rongkong guys, tetapi setelah diaspal saya bisa mengendarai sendiri kendaraan ke Rongkong. Dan diaspalnya kapan? Itu pada masa pemerintahan Ibu Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luhut Utara. Oke lanjut, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini guys. Jadi di sini kita kebanyakan melalui jalan yang berlumpur seperti ini. Di sini saya memposting perjalanan saya ke Seko bukan untuk menyoroti pemerintah ya guys. Saya tidak memiliki maksud apa-apa. Saya memang senang memposting setiap perjalanan saya kemanapun saya pergi, baik di jalanan yang aspal maupun di jalan-jalan seperti ini, karena postingan saya ini bisa menjadi kenangan suatu saat nanti. Ketika mungkin suatu saat nanti saya tidak bisa lagi melakukan perjalanan seperti ini, saya tinggal menonton guys. Ada kenangan bahwa saya pernah melalui jalur ini, dan kalaupun itu mendapatkan apresiasi dari Meta berupa penghasilan, ya alhamdulillah, itu menjadi bonus guys atas perjalanan saya. Setengah mati, Masya Allah, jalur Seko luar biasa.
kita dari perjalanan dari Longa. Kita dalam perjalanan dari Longa menuju ke Ambalong. Aduh, Sekotengah. Itu saja yang ku lewat. Ini jalannya kayak sawah. Tuh. Mengerikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, derita betul. Masya Allah. Seperti ini kondisinya. Ini ya, seperti sawah. Harus antre lewat sini. Jadi seperti itulah kondisi jalan di Seko guys, benar-benar luar biasa ya. Pada saat musim kemarau jalannya akan lebih kering dari ini, tetapi pada saat musim hujan tiba maka jadilah seperti ini. Motornya tiba-tiba rusak guys. Kondisi motor di Seko ini guys, itu tuh, aduh luar biasa. Dia lewat sini. Nanti dia lewat sini sawah-sawah. Oke, nantikan video selanjutnya pada postingan berikutnya guys.